Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantar seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, mencermati dan merenungkan apa yang dikisahkan dalam kitab Raja-Raja di bacaan pertama tentang Raja Ahab dan Nabot, juga Isabel, istri dari Raja Ahab, itu mengingatkan saya akan sebuah lagu yang dulu waktu masih SMP itu sangat enak, yang kurang lebih begini. Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Bagaimana lanjutannya? Komeng biasanya nyanyikan. Tapi Isabella memang unik dalam bacaan hari ini. Dia mempunyai suami seorang raja. Tapi Raja Ahab ini agak banci-banci sedikit juga. Kenapa? Dia yang punya kekuasaan, dan ketika ia ingin mendapatkan tanah dari Nabot, nyalinya ciut. Isabel yang lebih gentle. Dia tidak mampu menghadapi pernyataan Nabot ketika Nabot tidak memberikan tanahnya untuk ditukar. Dia lalu pergi ke tempat tidur, tidur lumpuh, ya kayak merengek gitu lah. Jadi laki-laki yang berkarakter perempuan ini, tapi istrinya ternyata lebih killer, lebih gentle, lebih agresif. Dia yang malah mengatakan kepada Ahab, kamu kan punya jabatan, engkau penguasa di Israel, masa kau tidak bisa ambil tanah itu? Dia yang bekerja dan bergerak, mengerahkan orang, membuat sebuah konspirasi untuk menuduh dan mempersalahkan Nabot, lalu kemudian Nabot dimatikan. Isabel, kita akui dia memang perempuan hebat, tapi tidak hebat karena dia harus mengorbankan orang lain. Ada banyak perempuan hebat yang hebat bukan untuk membangun, tetapi untuk meruntuhkan. Tidak semua, tetapi bukan rahasia umum bahwa ketika suami jadi pejabat, istri punya selera banyak. Yang paling banyak shopping biasanya istri. Mau tidak mau suami korup. Kadang suami yang punya jabatan tinggi, yang lebih bergaya itu istri-istri dengan penampilannya. Dan memang banyak suami yang jatuh karena gengsi dan penampilan ibu-ibu dan istri-istri. Kadang ada yang berguyon bahwa ada perempuan yang lebih playboy daripada laki-laki. Biasanya yang punya banyak pacar
itu biasanya laki-laki, tapi tak jarang terjadi juga perempuan lebih banyak daripada laki-laki punya. Makanya ketika ada yang berguyon, kenapa laki-laki merasa tidak cukup dengan satu wanita? Jawabannya, karena ada perempuan yang merasa lebih tidak cukup lagi. Itu hanya komentar guyon-guyon, hanya untuk mau menunjukkan bahwa memang kadang hidup kita seperti cerita yang ada di kitab suci ini. Isabel, bayangkan suaminya yang punya jabatan, dia yang bergaya, dia yang lebih killer. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bukan untuk mempersalahkan. Mungkin karena dari sejak zaman manusia pertama, perempuanlah yang paling gampang diperdayai ulang untuk menjatuhkan manusia. Tidak semua. Ini menjadi sebuah refleksi yang sangat bagus, tetapi juga bukan untuk para istri, untuk para suami juga. Apa yang dilakukan oleh Ahab itu menunjukkan kerakusan seorang pejabat. Mentang-mentang jadi raja dan punya jabatan, dia mau yang orang punya pun diambil. Dan memang rata-rata mental manusia kalau sudah punya jabatan, maunya banyak, ingin ambil semua, sampai lupa menghargai orang lain, sampai lupa menghargai milik orang lain. Saya ingat zaman dulu, kalau pejabat-pejabat dari kecamatan atau desa atau dari kabupaten datang ke kampung-kampung, dia tinggal tunjuk saja, ambil babi itu, bunuh, ambil, tidak dibayar. Ini bagian dari sejarah yang baik untuk kita maknai, bahwa jangan lagi belajar menjadi Raja Ahab, apalagi menjadi Isabel, istrinya, sampai harus mengorbankan orang lain dan mematikan orang lain demi ambisi dan ketidakpuasan atau demi ketamakan pribadi dan keluarga. Injil itu juga menarik untuk kita kaji ketika Yesus melanjutkan khotbah di bukit dan dia masuk di bagian tentang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan dengan mengambil 3 contoh. Kalau orang menampar pipi kirimu, berikanlah juga pipi kananmu. Kalau orang meminta bajumu, berikanlah juga jubahmu. Kalau orang meminta kamu berjalan 1 mil, ajaklah dia berjalan 2 mil. Yang ingin kita kaji begini, Bapak Ibu coba perhatikan, waktu Yesus diadili di depan sidang Imam Agung Kayafas, Imam Agung menyampaikan pertanyaan kepada Yesus, bahwa yang kau buat ini berasal dari mana? Yesus menjawab, saya buat ini hal-hal baik dari Bapa. Karena berani menjawab Imam Agung, salah satu pengawal menampar Yesus. Nah, waktu itu Yesus sorongkan pipi yang satu untuk ikut ditampar. Tidak kan? Pertanyaannya, ketika Yesus berbicara dalam Injil hari ini, kalau orang menampar pipi kirimu dan berikanlah juga pipi kananmu, kenapa Yesus tidak beri untuk membuktikan kebenaran pernyataan hari ini? Itu bukan soal itu sebenarnya, karena kitab suci tidak bisa diterjemahkan lurus-lurus. Perlu mengerti konteks, kalau orang editnya bilang sitz in leben, latar belakang yang mengitari orang berbicara atau Injil itu dikatakan itu apa. Waktu itu Yesus tidak menyorong pipi yang lain, karena Yesus melihat ini perbuatan yang tidak benar. Masa tiba-tiba ditampar tanpa alasan yang jelas? Makanya Yesus bilang, aneh kau, apa yang salah dari jawaban saya sehingga kau menampar saya? Jadi bukan melawan, tapi mengingatkan orang bahwa perbuatannya itu benar atau tidak. Sedangkan dalam Injil hari ini, Yesus itu menyampaikan khotbah di bukit dan pendengarnya itu banyak. Dan yang banyak itu adalah orang-orang yang belajar hukum Taurat tetapi tidak tahu melaksanakannya. Makanya dalam hari Minggu itu Yesus menjelaskan bahwa ia mencintai hukum Taurat, bukan membenci hukum Taurat. Dan hukum-hukum Taurat itu banyak diambil dari kitab Pentateuch, namanya 5 kitab Musa dalam mulai dari Kejadian, Keluaran. Yesus itu khotbah di bukit menjelaskan hukum Taurat ini. Misalnya ada tentang berzinah, dan hari ini tentang kekerasan. Dulu waktu zaman Musa,
Musa itu melarang orang membalas kekerasan dengan kekerasan. Tetapi kalau mau balas, jangan sampai melampaui apa yang dibuat orang. Misalnya, kalau orang pukul kita sampai dengan telinga kita bengkak, maka kalaupun memang mau membalas, balas dengan sampai telinganya bengkak. Jangan digebuk semua mukanya. Nah, yang terjadi dalam hidup, orang hanya senggol sedikit saja kaki kita karena salah langkah, orang bisa gebuk satu kampung, gebuk satu orang yang sampai mati. Nah, itu yang salah. Kadang kita diolok sedikit, pulang lapor orang tua, dan satu kampung orang tua datang gebuk. Itu yang salah. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Makanya Yesus mau memperbaiki pemahaman-pemahaman mereka tentang bagaimana bersikap ketika kita diperlakukan jahat. Yang pasti kita tidak diajak untuk melawan kejahatan dan kekerasan dengan kekerasan dan kejahatan. Dicoba lawanlah dengan kemurahan hati. Dan kemurahan hati terbesar itu apa? Tentu kemurahan hati tidak bisa diukur dengan materi dan barang. Kemurahan hati diukur dengan memaafkan dan terus mendoakan mereka yang berlaku keji dengan kita. Itulah kemurahan hati. Seperti yang kemarin saya bilang, ketika orang minta baju, beri jubah. Maksudnya, materi orang boleh minta sembako, tapi kalau kita tidak punya sembako, kita beri dia doa supaya Tuhan beri jalan untuk dia bisa punya rezeki. Karena jubah itu bukan tentang materi, tapi kerohanian. Dan kerohanian itu dimiliki oleh semua orang. Kita boleh tidak punya apa-apa untuk membantu orang di era pandemi COVID, tapi kita bisa berdoa untuk orang bisa dibantu. Itu maksudnya. Sehingga Yesus itu mau mengajarkan orang dan kita untuk kembali ke hati sebagai pusat hidup, sebagai tempat di mana Tuhan ada. Dan kalaupun kita mau berlaku terhadap orang, lakukanlah itu karena kemurahan hati. Dan kalau kita melakukan itu karena kemurahan hati, kita pasti tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita akan mampu membalas kejahatan dengan kelembutan dan cinta, dan kita akan berani berdoa untuk mereka yang berlaku jahat kepada kita. Kan itu ajaran Yesus. Cintailah orang yang membencimu, dan berdoalah bagi orang yang memusuhimu. Semoga Tuhan memberkati.